Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kampus STKIP Kusuma Negara Jakarta. So guys, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa tahun 2019 prodi PPKN khususnya. Jadi kita nih kenapa sih undang narasumber ini, kita mau bahas apa sih? Jadi guys, tema kita hari ini adalah serba serbi organisasi di kampus. Oke. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama kakaknya. Coba nih kak, kenalin. Silakan dong. Apa nih? Kenalin nama? Iya. Saya belum ada kenal nama saya. Belum. Ya. Oke, kenalin nih, nama saya Muhammad Fikri Rahman. Bisa dipanggil Fikri, mahasiswa PPKN semester 8 tahun 2019. Kakaknya tinggal di mana nih? Saya tinggal di Kampung Tengah, Kampung Jati, daerah Condet. Warga Condet. Iya. Nggak tahu Condet di mana? Nggak tahu sama. Oke Kak Fikri, jadi kami mengundang Kakak di sini untuk kasih info nih dan seru-seruan mengenai organisasi kampus sesuai podcast pada hari ini. Jadi yang pertama apa yang mau ditanya sebenarnya? Organisasi? Iya, apa sih organisasi menurut Kakak? Organisasi. Ya sebelumnya mungkin saya terima kasih ya bisa diundang ke podcast Serabi Organisasi Kampus. Satu kehormatan dari teman-teman semua PPKN bisa kita berjumpa gitu, ngobrol bareng terkait organisasi kampus. Mungkin di luar sana gitu teman-teman mahasiswa STKIP khususnya mungkin teman-teman PPKN lebih banyak yang berpengalaman gitu terkait organisasi. Saya mungkin nggak terlalu mendalami gitu, nggak terlalu jauh banget terkait pengalaman organisasi. Mungkin sedikit flashback, saya itu pernah di Hima PPKN sebagai dulu di Humas, bagian Humas, terus di Kominfo, terus melakukan ke BEM gitu, kemudian diamanahkan sebagai presiden mahasiswa. Tentu banyak pengalaman lah ya terkait organisasi kampus. Apalagi melihat teman-teman nih, adik-adik kelas saya gitu, jadi lebih semangat gitu, apalagi terkait organisasi kampus khususnya STKIP Kusuma Negara. Tadi pertanyaannya organisasi apa organisasi? Itu organisasi seperti apa dari masyarakat di Fikri? Ya, organisasi menurut saya ini ya perkumpulan dari beberapa orang, 1, 2, 3 orang itu bisa dikatakan organisasi dengan tujuan atau kita mencapai tujuan bersama gitu. Apa yang kita tuju di organisasi itu dengan perkumpulan 1, 2, 3 orang bahkan lebih banyak untuk mencapai tujuan bisa dibilang sebagai organisasi. Itu enggak menurut kakak untuk mahasiswa semua tuh ikut organisasi? Kalau menurut saya pribadi nih ya, secara personal untuk organisasi itu penting ya, apalagi tipe yang seperti saya nih, orang-orang yang karakter dulu di mungkin SD kan ya, di SMP SMA itu nggak pernah masuk organisasi, nggak pernah masuk OSIS, orangnya mungkin bisa dibilang apa ya sekarang introvert atau orang yang senang menyendiri gitu. Dan setelah masuk perguruan tinggi khususnya di STKIP Kusuma Negara, apalagi masuk di prodi PPKN, ada kesempatan itu loh, kesempatan gabung ke organisasi. Jadi menurut saya ya penting juga sih gitu, karena untuk mengembangkan diri, untuk explore apa yang kita punya, potensi diri gitu. Jadi menurut saya penting perihal orang-orang yang memikirkan kayak apa yang itu masuk organisasi, itu hak mereka gitu. Tapi menurut saya itu penting, walaupun di dalamnya nanti banyak cerita, banyak keseruan, banyak suka sedih gitu terkait organisasi. Menurut saya apalagi pernah ngerasain di PPKN bagaimana serunya, apalagi di BEM gitu. Kak Fikri ini alumni BEM ya? Alumni ketua BEM? Ya. Kalau
di Hima PPKN saya pengurus itu dari 2020 sampai 2021. Terus dimasuk di PIM periode 2022-2023 juga jadi presiden mahasiswa. Kalau jadi presma itu ada dorongan atau dari mau kemauan kakak sendiri? Menarik sih. Iya. Ya menarik kalau untuk masuk ke BEM itu banyak cerita gitu, baliknya itu kalau dari BEM memang dari hati gitu, memang meniatkan diri untuk mencalonkan diri jadi ketua wakilnya gitu, tanpa paksaan gitu, karena melihat teman-teman lain berpuluh lain itu semangat buat mencalonkan diri, walaupun saya gitu yang masuk jadi calon presma. Tentu ya senang aja di situ, maksudnya bisa masuk ke BEM gitu jadi presma dengan jalur teman-teman yang mendukung di Hima PPKN saat itu. Menurut kakak sendiri nih, di masa kini kan organisasi itu tujuannya buat memajukan kampus juga salah satunya, memajukan prodi juga. Tapi organisasi kampus itu juga banyak yang ikut-ikut politik atau pemerintah seperti demo dan sebagainya. Itu menurut kakak gimana? Jelek gak hal yang kayak begitu? Menarik nih kalau terkait politik, apalagi politik Indonesia ini kan sekarang tuh apalagi masuk 2024 seru banget nih. Apalagi kita basic di PPKN gitu, gak jauh-jauh dari politik. Politik versi apa gitu dari pemikiran mahasiswa teman-teman STKP khususnya PPKN. Jadi ya emang muaranya sebagai mahasiswa khusus saya PPKN gitu biasa jadi guru kan ya, guru PPKN. Cuma nggak menutup kemungkinan kita juga harus melek tentang politik, apalagi politik sekarang. Jadi apalagi kita masih di mahasiswa nih, di mahasiswa itu biasanya ranahnya ya terkait dengan protes kebijakan atau ya terkait kebijakan pemerintah yang kiranya nggak bisa masuk atau nggak bisa diterima di masyarakat. Kita yang sebagai garda terdepan gitu mensuarakan aspirasi rakyat. Apalagi sekarang kan kemarin banyak demo, ya kita kalau mahasiswa boleh jalur-jalur itu karena diatur oleh undang-undang. Boleh juga jalur-jalur yang ya secara damai terkait kita datang ke DPR atau DPRD terkait peraturan gitu. Jadi baik buruknya tergantung kitanya gitu, karena politik itu nggak jauh dari uang. Mahasiswa kita nggak bisa menutup kemungkinan juga mahasiswa ada yang mahasiswa bayaran atau mahasiswa apa terkait demo yang lain gitu. Jadi sepengalaman saya sih semua yang saya ikutin pergerakan mahasiswa emang murni dari hati, murni dari panggilan katanya gitu, maksudnya dari lingkungan yang emang butuh untuk menyuarakan atau terkait kebijakan-kebijakan yang kurang baik gitu. Seperti itu. Ngomongin demo nih, kami Kris sendiri pernah ikutan kita ini nggak sih? Iya, selama ikut langsung ke berarti pemerintah gitu, menyuarakan pendapat gitu. Untuk unjuk rasa atau demonstrasi pernah. Cuman emang karena di sana itu ya dari kakak kelas pun bawa bendera STKIP itu pernah. Cuma karena kita kan kampus pendidikan, pasti jalurnya atau mungkin ranahnya nggak selalu demonstrasi, karena demonstrasi yang pengalaman saya gitu identik dengan kerusuhan, dengan ya itulah maksudnya demonstrasi yang ujung-ujungnya ricu gitu loh. Kita nggak bisa menyampaikan cuman kayak nggak didengar gitu. Jadi kayak ini kita jalur-jalur yang terkait diskusi atau dapat problem terus kita selesaikan dengan solusi yang konkret gitu. Jadi pernah ikut demonstrasi pernah. Walaupun enggak, kalau udah rusuh sedikit saya langsung mundur karena lebih baik Berarti kalau ada demo-demo itu setuju? Kalau mahasiswa itu demo gitu? Nah, setuju nggak setujunya kan balik lagi ke kita
segala sesuatunya harus dikaji, harus kita harus ngerti nih apa yang didemokan atau diaspirasikan. Kalau kemarin terkait KKN itu apa namanya korupsi lah ya, Iya. saya setuju kalau di situ karena banyak pejabat yang rakyat lagi susah malah mereka sikat-sikat dengan melakukan korupsi. Jadi itu saya setuju. Kalau banyak hal-hal lain yang terkait politis banyak juga yang nggak setuju. Jadi kalian mahasiswa juga harus kritis, tapi kritisnya yang benar. Iya, karena itu juga nyakitin diri sendiri kan ya. Betul. Kayak dilempar-lempar batu. Iya. Sebelah itu yang kita lakukan ada obat. Jadi pandangan kakak nih mengenai berbagai macam maraknya organisasi yang ada gitu loh, tapi nggak sesuai, nggak sejalan dengan fungsinya gitu. Itu menurut kakak kayak gimana? Inilah kita berorganisasi harus benar-benar tahu tujuannya gitu, tahu apa kemana arahnya gitu. Jadi banyak organisasi ya udah melenceng dari tujuannya gitu, apalagi ya kita nggak bisa menutup tadi yang bisa disebut terkait uang gitu ya. Manusia bisa dikasih uang ya bisa belok atau idealisnya berubah gitu ya. Jadi niatkan emang tujuannya hal yang baik, tidak terpengaruh dengan uang sebagai bonus. Jadi kita ikut organisasi kayak gini kan ya siapa yang mau gaji, siapa yang mau kasih uang gitu, tapi kita ikhlas mau menjalankan karena buat balik lagi ke diri masing-masing gitu. Jadi semuanya feedbacknya ke diri masing-masing. Yes. Terus dari masa jabatan KPP dari 2000 berapa? 2020 ya? Apa dari Gimana nih kalau di HIMA? Iya di HIMA, masuk pertama kali Iya. organisasi. Saya masuk kuliah 2019. Ya. Nah, semester 1 itu kan biasanya masih pengenalan lah terkait lingkungan di kampus. Semester 2 sudah mulai ada teman itu masuk HIMA, himpunan mahasiswa, karena prodi PPKN jadi masuknya ke HIMA. Dari situ ya masih anggota, mungkin dari teman-teman ada yang kayak yang ikut aja dulu apa sih organisasi ini gitu. Terus di 2020 ya, 2020 itu ya, sebagai anggota di himpunan masyarakat di PPKN. Terus di 2021 selesai di periode 2020 masuk ke pengurusan lagi 2021. Alhamdulillah diamanahkan sebagai koordinator Kominfo gitu. Jadi sedang mengurus juga terkait broadcast dan lain-lain itu saya itu masa sebelum berakhir di 2021 di bulan November itu ada pemilihan dan cuma PPKN mengadakan tugas. Jadi saya dan wakil itu PSB Ikas itu mencalonkan diri. Jadi saya mengundurkan diri di 5 PPKN 2021 dari koordinator itu untuk lanjut ikut kontestasi politik khususnya PMSTK di 2022 sampai selesai di tahun 2023 selama 1 periode. Ini mungkin ini ya, kan kakak ini kan udah dari tahun 2020 hingga 2023. betul ya. Itu udah hitungannya udah kurang lebih 3 tahun, dan pasti banyak banget mengalami suka duka. Nah, salah satunya beda pemikiran nih antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Tuh Kak Fikri itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Ini suatu hal yang lumrah gitu ya, yang pasti terjadi di organisasi terkait beda pendapat, beda pemikiran gitu, beda segalanya gitu. Karena organisasi itu ya salah satunya menyatukan atau mensatu persepsikan pemikiran atau gagasan satu pendapat, itulah tujuan organisasi gitu. Jadi dengan menjalankan atau mengalami organisasi selama ini banyak sering banget gitu, malah saya lebih senang ada
ada yang berpendapat beda dengan saya gitu. Karena biasanya di dua pendapat yang berbeda itu mendapatkan satu solusi atau tujuan yang benar-benar kayaknya pas buat dijalani gitu. Karena kalau cuma satu ide atau pendapat, ya yang lain hanya ikut aja kayak kurang seru gitu. Tapi tujuannya benar-benar untuk ya mengembangkan organisasi ini gitu. Jangan sampai saya beda pendapat nih, tapi cuma hanya nyari sensasi gitu, nyari simpati dari teman-teman. Itu yang salah gitu. Nah, tujuannya sudah berbeda dari organisasi. Gitu. Banyak hal yang salah. Nyambung sensasi ya. Sensasi Spill apa? dong, Spill lah. Apa? Pasti banyak iya. Spill. Spill dong. Gitu. Ya. Sensasi hal-hal yang nggak yakin itu bisa jadi pelajaran juga buat penerus. Kan hidup nggak boleh kaku-kaku amat kan, karena hidup sudah kaku. Udah terlalu serius dan serius ya gitu. Yang tahu ada yang tegang dong. Iya. Saya lagi mikir nih ya. Sudah ngurusin skripsian, jadi hal yang sensasi itu agak sedikit diubah sedikit gitu. Jadi kan inget aja. Jadi saya lagi mencoba mengingat sensasi mungkin ya teman-teman gitu lah. Sebenarnya ya teman-teman gitu, maksudnya sering main teman-teman main khususnya di organisasi. Dari sensasi itu ya menurut saya mungkin ya Oh, jadi kayak ikut nama aja gitu ya, tapi nggak mau berkontribusi kayak gitu. Salah satunya Semangat Pak, semangat. harus semangatin. Terus apa ya yang sensasi itu ya mungkin hanya kelihatan nama gitu, kelihatan suaranya di luar atau mungkin suaranya di chat ya grup gitu, tapi giliran aktualisasinya atau menjalankan prokernya itu nggak kelihatan batang hidungnya. Itu mungkin sensasinya gitu. Jadi sering nih kita berdebat A B C D sampai Z gitu sampai malam, sampai tengah malam pas sudah hari H-nya untuk kegiatan jadi ada tanpa alasan ya. Mungkin kalau kita sakit kita masih bisa Tapi kalau sakit dan berulang-ulang siapa nih? Nah, Tuh. saya kira ada bisa ya karena Iya. Gitu merek. mungkin itu mungkin saya pernah alami juga gitu loh, karena mungkin ada permasalahan di organisasi, jadi biasanya rilisnya seperti itu tuh. Kalau ada teman-teman yang bermasalah di organisasi, mungkin dua individu itu berpengaruh ke teman-teman lainnya gitu loh. Jadi sensasi-sensasi atau drama-drama yang seperti itu saya menghindari itu. Jadi di zaman kelima, itu kalau ada permasalahan kita selesaikan di forum atau di rapat bulanan, atau kalau udah crowded banget harus diselesaikan ya saat itu juga kita kumpul bareng-bareng selesai gitu. Jadi clear lagi, kita jalanin proker lagi, dibalik lagi ke tadi apa Sensasi, banyak sensasi. Ya, sensasi. Organisasi. Gitu pokoknya udah mengumumkan itu ABCDE gitu. Sudah hari H apa mungkin itu karakter dia juga mungkin ya. Emang senangnya berkuar-kuar aja gitu. Pas sudah ada dan kalau bisa ya dikurangi aturan, kita juga harus nanti mungkin karakternya, karena apalagi sosok ketua atau pimpinan itu kadang ada yang tegas, ada yang kayak kasih kesempatan lagi gitu. Ini orang mau berubah gak untuk wanitanya? Cuman lagi karena mungkin kalau udah permasalahan keras ya kita kasih SP atau bisa dikeluarin dari ya banyak lah sebetulnya kayak gitu. Cuman ya dari kita ini yang 1 sampai 5 orang, 10 orang kita tetap jalan lah sih, jangan sampai terpengaruh dengan 1 orang seperti itu. Seru deh, nggak seru sih. Cuman kalau udah di luar organisasi kita jaga hubungan baik, khusus di organisasi kita berdebat panjang lebar, kalau udah juga ya jangan sampai pengaruh keluar. Cuman agak berat sih. Menurut kakak nih, dengan banyaknya grindil kayak gitu tuh
Itu efek dari emang orangnya begitu, apa salahnya perekrutan untuk masuk ke organisasi tersebut? Memang sih ya, kalau rekrutmen itu kita apalagi dengan kondisi teman-teman yang ini kondisi yang minim gitu kan, ya memang awalnya kasih kesempatan dulu untuk mereka yang seperti itu, masuk aja dulu mengenal. Biasanya saya nggak nutup juga, karena dengan masuk organisasi itu banyak yang berubah karakter orang. Ya contohnya saya mungkin yang benar-benar apa masuk ke organisasi, lihat kakak-kakak kita yang teman kayak mereka bisa ya, enggak. Jadi saya mulai coba deh ambil pelajaran atau yang pengalaman teman-teman yang bisa diaktualisasikan di organisasi, saya ikuti. Cuman emang ada karakter teman-teman yang nyeleneh gitu, emang di luar atau di sebelum masuk organisasi udah seperti itu gitu. Emang senangnya cuma hanya ikut-ikutan, senangnya cuma ramai doang, atau mungkin malah cari sesuatu atau drama gitu. Ada, jadi pas sudah masuk pun ya kita nggak salah rekrutmennya gitu, tata caranya udah pasti. Rekrutmen itu apa mencari teman-teman yang masuk organisasi benar semua lah pasti. Nggak mungkin udah masuk aja nggak kasih tetap dites, interview, kalau masuk ke organisasi seperti apa itu udah masuk ke organisasi baru deh kita lihat sebulan 2 bulan. Nggak bisa diterima teman-teman mulai di Oke, jadi kakak punya nggak pesan-pesan untuk menetralisir hal tersebut gitu, meminimalisir? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman civic education semua? Iya, apalagi ini bakal ada mahasiswa baru ya, yang masuk tahun ini gitu. Iya. Pesan dan kesan ya ini terkait pengalaman aja ya. Jadi khusus buat teman-teman yang baru masuk nih, teman-teman semester 2 mungkin, apalagi nanti di bulan-bulan ini kan ada PKPMB. Nah, di situ nih harapan saya teman-teman yang kakak kelasnya itu lebih merangkul gitu ya, teman yang baru untuk ya kita ajak. Pertama ya mungkin kita ajak main dulu gitu, main bola. Sedikit-sedikit kita ajak untuk masuk organisasi gitu, bisa 5, bisa 5 atau yang lain. Jadi kita bisa nambah teman, beradaptasi. Banyak teman kan bingung misalnya. Nah, terus buat ya teman-teman pengurus juga bisa lebih semangat gitu. Saya sih lebih ya pokoknya nggak jauh-jauh kalau ngomongin organisasi. Saya lebih senang drama ya. Cuman drama itu ya drama dan satu itu ya saya cuman secara objektif ya harus permasalahan itu ya akan organisasi aja. Jadi jangan sampai ada masalah di luar jadi malah diselesaikan organisasi. Jadi minimalisir segala kegiatan hal-hal yang drama, tapi kita lebih fokus ke prokernya gitu. Beda pendapat oke, bisa gitu. Tetap kegiatan itu harus berjalan dengan segala mungkin hal-hal yang bisa membatalkan atau malah nggak jadi tetap ya, apalagi udah capek pikiran, capek tenaga, capek kos gitu kan. Lagi kita kan kuliah kan, fokus dari teman-teman organisasi itu apalagi kampus ya sekedar kuliah gitu. Tapi kampus ini kan kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin berpengalaman dari organisasi udah apalagi buat yang baru nih, kalau bisa tetap ya sana ya ikut aja masuk apapun itu, khusus mungkin teman-teman dari Oke, baik. Itulah kesan-pesan dari narasumber kita, Kak Fikri, ya, kakak kelas Pernah kita dengar? juga. Ya. Lu punya dia, lu punya kuasa. Kita ganti gitu. Lu punya ilmu, lu punya kuasa. Nah, cakep tuh. Itu harus diikuti ya teman-teman semua, segala hal yang baik dari podcast ini harus dijadikan pelajaran juga buat teman-teman semua. Yang nggak baik tadi itu tolong dilupakan saja ya, bahkan gak usah diingat emang. Oke, banyak yang ngobrol ya sama Iya. Kak Fikri ya. Mungkin lain kali dia bisa diundang lagi. Iya, betul sekali sih. Teman-teman civic education semua. Oke, baik.
subscribe and share podcast kami pada kali ini, dan jangan lupa untuk follow berbagai macam akun media sosial kita dari Hima PPKN dari STKIP Kusuma Negara. See you guys, bye bye.